Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Queen di sini. Salam untuk pemula. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman penting selama bermain Albion. Jadi, hal yang ingin aku bahas dalam video kali ini membahas salah satu hal penting yang harus kamu lakukan saat pertama kali bermain Albion, yaitu menaikkan level spek skill kamu agar kamu bisa menggunakan set perlengkapan yang tiernya lebih tinggi atau yang levelnya lebih tinggi, sehingga kamu bisa dapat lebih kompetitif lagi dalam bertarung PvP nantinya. Oke, konten yang bisa membantu kamu dalam menaikkan skill spek kamu dengan cepat yaitu dengan melakukan farming solo ataupun membentuk satu party ataupun grup. Jadi untuk farming solo ini yaitu kamu bisa pergi melakukannya ke area black zone. Meski berbahaya, namun metode ini sangat cepat dan efisien dilakukan bagi kamu yang masih pemula. Aku saranin buat kamu yang mau pergi ke area black zone, kamu tinggal membawa perlengkapan yang tiernya rendah seperti tier 5 ataupun tier 6. Jika seandainya perekonomian kamu sudah bagus, kamu bisa menggunakan tier yang lebih tinggi lagi, misalnya di tier 7. Kamu bisa masuk ke dalam solo camp jika kamu farming solo ya. Karena dengan cara ini kamu bisa menaikkan spek skill kamu dengan cepat, karena di dalam solo camp kamu bisa mendapatkan hadiah dalam petinya. Itu biasanya mendapatkan sebuah buku fam. Jadi fam buku itu kamu bisa gunakan untuk menaikkan spek skill kamu yang lainnya. Dengan keseringan kamu farming, IP kamu lama-kelamaan akan naik juga, sehingganya kamu bisa dapat menggunakan set perlengkapan yang tiernya lebih besar lagi untuk membantu kamu dalam PvP ataupun ketika kamu dalam bahaya nantinya. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan tentang beberapa cara untuk kamu bisa farming dengan membentuk sebuah party. Jadi kamu membentuk satu party itu beranggotakan 4 orang aja udah cukup untuk di map tier 6 statiknya. Jadi biasanya orang statik farming itu di map tier 6, 7 sama 8. Kenapa nggak di map tier 5? Tier 4 itu karena mobnya agak sulit untuk di agro ya, atau susah diaturnya gitu. Jadi usahakan kalian untuk mau membentuk farming group, kalian harus ke map tier 6 dulu. Dan buat kamu yang masih pemula, aku saranin kamu belajar di yellow zone atau yang di red zone terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini yang kalian harus perhatikan apa saja yang kamu butuhkan saat membentuk party, yaitu kamu harus menyediakan ada yang salah satunya menjadi main tank, healer, dan DPS, yaitu DPS-nya yang wajib SC dan blessing. Nah, 2 DPS itu saja sudah cukup. Oke guys, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan set build apa yang akan kalian gunakan saat konten statik. Oke, jadi mulai dari set build tank. Jadi set build tank yang aku rekomendasikan ke kalian itu seperti yang ada di video ini. Jadi buat kalian yang mau statik dan menggunakan set build tank, kalian harus menggunakan minimal tier 7 ya. Apalagi kalian tidak memiliki spek sama sekali. Jadi untuk sementara kalian hanya bisa menggunakan yang levelnya di setara 7. Jadi setara 7 itu seperti 4.3, 5.2, 6.1, seperti tier 7 itu termasuk set tier 7 ya. Oke. Selanjutnya set build healer.
Jadi untuk set build healer itu aku merekomendasikan healer holy staff ataupun sejenisnya. Tapi biasanya kalau healer yang aku gunakan dalam statik yaitu healer yang namanya holy divine staff, seperti yang ada di video ini. Coba kalian perhatikan. Oke guys, selanjutnya di sini aku akan membahas tentang DPS. Jadi DPS pertama yang akan aku bahas yaitu DPS Blazing. Jadi DPS Blazing itu seperti yang ada di video ini. Jadi banyak beberapa rekomendasi, tapi yang sering aku gunakan seperti ini. Selanjutnya di sini ada DPS SE atau biasa yang dikenal Shadow Color. Jadi Shadow Color ini merupakan sejenis corset. Jadi jika seandainya kalian kurang damage, kalian bisa menggunakan rekomendasi dengan SPC bakar-bakar seperti yang ada di layar video ini guys. Oke, selanjutnya di sini selain ada DPS, aku sampai lupa ternyata kita membutuhkan yang namanya support, yaitu support dari senjata badon. Jadi senjata badon itu berfungsi untuk menginterrupt atau mengurangi damage yang akan kita terima akibat serangan dari mobs yang akan kita bunuh nantinya. Itu sangat-sangat menguntungkan bagi kita saat clear statik dengan cepat. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman yang ingin mencari set build yang kalian akan gunakan saat melakukan event konten statik ya. Jadi buat kalian yang masih belum tahu bagaimana cara penggunaan dari senjata-senjata ini, nanti aku akan memberikan video bagaimana caranya kita akan menggunakan satu persatu dari senjata-senjata statik yang biasa kita gunakan atau senjata-senjata PvE. Oke, thank you buat kalian yang sudah stay menonton video dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. See you next time. Salam buat pemula. Assalamualaikum.